Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kajian dan analisis artikel ilmiah mengenai biologi molekuler dalam bidang bioinformatika. Anggota dari kelompok kami yaitu Putri Aryani dengan NPM 36, kemudian Monica Wijaya dengan NPM 55, kemudian Clarissa Febri Prastiwi dengan NPM 78, dan yang terakhir Karisma Soekarno Rizky dengan NPM 96. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bibliografi. Kajian artikel ilmiah ini bersumber dari artikel yang berjudul Bioinformatika sebagai metode awal analisis prekursor peptidoglikan endopeptidase pada Microbacterium tuberculosis oleh Kuncoro dan Prasetyo pada tahun 2019. Kemudian, identifikasi permasalahannya ada dua, yaitu yang pertama, belum adanya pengembangan obat anti-Microbacterium tuberculosis yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan antimikroba yang telah ada dan mengingat munculnya strain yang resistan terhadap obat. Yang kedua, belum diketahuinya peran dua protein dalam fisiologi dinding sel karena belum ada mutan tunggal dari kedua gen yang telah diteliti, di mana gen RIP-A dan gen RIP-B ini dikode oleh operon bisistronic dengan RIP-A proksimal terletak di depan promotor, yang keduanya dikendalikan oleh dua komponen sistem mTRAB. Sehingga pengaplikasian teknik bioinformatika berbasis DNA molekuler ini digunakan untuk merancang primer yang mampu mendeteksi dan mengkarakterisasi gen RIP-A Microbacterium tuberculosis. Selanjutnya yaitu urgensi penelitian. Peptidoglikan merupakan salah satu komponen dinding sel Microbacterium tuberculosis yang secara khusus berfungsi dalam pembentukan struktur dan perlindungan osmotik sel, sehingga menjadi target obat antibakteri. Nah, pembentukan peptidoglikan ini diatur oleh serangkaian gen penyandi protein RIP-A dan RIP-B. Maka perlu dilakukan penelitian ini untuk mengaplikasikan teknik bioinformatika berbasis DNA molekuler untuk merancang primer yang mampu mendeteksi dan mengkarakterisasi gen RIP-A pada Microbacterium tuberculosis. Kemudian metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan koleksi isolat Microbacterium tuberculosis H3RV dan ekstraksi total genom melalui metode CTAB. Selanjutnya dilakukan analisis primer, amplifikasi fragmen DNA, deteksi produk PCR, sekuensi nukleotida, dan karakterisasi gen RIP-A dengan program MEGA5. Analisis data secara deskriptif dengan melihat hasil dari proses ekstraksi DNA, amplifikasi DNA, kemudian elektroforesis, sequencing DNA, penyejajaran sekuens untuk menentukan analisis filogenetik. Baik, selanjutnya ada teknik-teknik biologi molekuler yang digunakan. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik biologi molekuler, yaitu PCR, elektroforensis, dan sequencing. Yang pertama yaitu ada PCR. Jadi, amplifikasi gen RIP-A dilakukan menggunakan primer hasil desain. Sebanyak 2,5 mikroliter DNA sampel diamplifikasi dengan campuran H2O, buffer, MgCl2, DNTP, DNA polimerase, primer reverse, dan primer forward. Amplifikasi dilakukan sebanyak 45 siklus dengan temperatur PCR 94 derajat Celcius selama 1 menit, 58 Celcius selama 1 menit untuk annealing, 72 derajat Celcius selama 1 menit untuk elongasi, dan pada siklus akhir proses elongasi diperpanjang selama 10 menit. Yang kedua yaitu teknik elektroforensis. Jadi DNA tuberkulosis hasil amplifikasi ini dianalisis menggunakan elektroforensis gel agarose. Gel ini dibuat dengan campuran agarose yang dilarutkan dengan buffer.
larutan DNA dan loading buffer ini dimasukkan ke dalam agarose. Marker DNA yang digunakan adalah DNA marker dan OXY74 DNA marker. Elektroforensis dilakukan dengan menggunakan tegangan listrik 100 volt selama 60 menit. Selanjutnya, lempeng agarose disinari dengan ultraviolet menggunakan UV transiluminator dan pengambilan gambar dilakukan menggunakan kamera digital. Yang ketiga yaitu ada teknik sequencing. Jadi produk PCR yang didapat selanjutnya di sequencing untuk dianalisis urutan basa nukleotidanya. Data hasil sequencing ini berupa ABI file dari gen RIP-A dilakukan pengeditan secara manual menggunakan program bioedit versi 7.0.9. Hasil pengeditan sequence dimasukkan ke dalam software Nucleotide Blast atau Basic Local Alignment Search Tool dari NCBI untuk melihat homologi dengan spesies terdekat. Baik, selanjutnya ringkasan hasil. Yang pertama ada isolasi DNA. Hasil total genom M. tuberculosis yang diisolasi tidak dapat terdeteksi menggunakan elektroforesis. Hal ini disebabkan konsentrasi DNA pada sampel yang terlalu rendah. Hasil pengamatan spektrofotometer menunjukkan DNA memiliki tingkat kemurnian dengan nilai 1,57. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah sampel mengandung DNA, maka hasil isolasi digunakan sebagai cetakan PCR. Yang kedua, karakterisasi struktur dengan X-ray diffraction atau XRD. Nah, gambar di atas merupakan pasangan primer yang dipilih karena memiliki panjang optimal primer PCR yaitu 20 basa dan jumlah basa G dan C-nya berkisar antara 40-60%. Primer yang didesain selanjutnya diuji cobakan pada sampel total genom DNA M. tuberculosis. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri merupakan visualisasi hasil analisis primer blast gen RIP-A M. tuberculosis. Elektroforensis gen RIP-A hasil PCR menunjukkan adanya pita tunggal pada beberapa sampel yang diamplifikasi dengan panjang sekitar 912 bp. Nah, pada gambar di sebelah kanan merupakan hasil elektroforensis gen RIP-A dengan primer spesifik sebanyak 3 pengulangan, menunjukkan adanya pita tunggal. Marker 100 bp DNA ladder, pita berada di kisaran 912 bp sesuai dengan analisis primer blast yang dilakukan. Nah, semua pita pada gambar ini terlihat tebal, bentuknya rapi, dan juga terlihat sangat jelas. Hal ini menandakan bahwa primer dan suhu annealing yang dilakukan sudah tepat. Hasil amplifikasi ini selanjutnya diuji ke tahap sequencing. Yang ketiga adalah sequencing hasil amplifikasi gen RIP-A dan analisis urutan nukleotida. Kedua fragmen produk PCR yang disequencing forward dan reverse selanjutnya dianalisis menggunakan prosedur bioinformatika. Tahap pertama adalah mengetahui kemiripan atau similarity sequence sample dalam urutan sequence DNA yang ada di dalam NCBI. Untuk mengetahui apakah hasil DNA primer menjadi gen RIP-A tuberculosis, maka dilakukan analisis blast. Data sequence yang didapat disejajarkan atau multiple alignment dengan data yang tersimpan dalam NCBI. Proses ini berfungsi untuk mencari similaritas suatu nukleotida. Informasi dari analisis blast antara lain skor dan query. Skor menunjukkan jumlah kemiripan segmen gen RIP-A hasil sequencing dengan urutan database dari NCBI. Nilai ini menggambarkan keakuratan nilai penjajaran urutan nukleotida gen RIP-A. Semakin tinggi nilai skor yang diperoleh, maka semakin tinggi homologi dari sequence yang didapat. Distribusi hasil analisis blast hasil sequencing gen RIP-A pada isolat M. tuberculosis memperlihatkan bahwa distribusi urutan DNA hasil dari sequencing ini memiliki nilai atau tingkat keakuratan tertinggi yaitu lebih dari 200. Nah, berikut gambar dari hasil sequencing gen RIP-A dibandingkan dengan beberapa sekuen DNA yang ada pada NCBI. Di mana hasil sequencing gen RIP-A
menunjukkan bahwa 100% sekuens DNA ini berasal dari M. tuberculosis. Hasil ini menunjukkan bahwa desain primer sensitif untuk mengaplikasi gen RIP-A isolat M. tuberculosis. Selanjutnya yang keempat yaitu rekonstruksi pohon filogenik. Nah, gambar tersebut teman-teman ini merupakan pohon filogenik yang berdasarkan sekuen RIP-A yang menunjukkan kekerabatan isolat dengan M. tuberculosis, di mana pohon filogenik ini diketahui isolat M. tuberculosis H37RV yang digunakan memiliki kekerabatan dengan beberapa isolat M. bovis. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain primer yang diperoleh menggunakan metode bioinformatika ini berhasil mengaplikasi gen RIP-A dengan panjang 920 bp. Selain itu, analisis BLAST menunjukkan bahwa 100% gen ini berasal dari M. tuberculosis, di mana informasi dari analisis BLAST antara lain skor dan query. Skor yang menunjukkan jumlah kemiripan segmen gen RIP-A, hasil sequencing dengan urutan database dari NCBI. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa bioinformatika menjadi salah satu metode dalam mengelola dan menganalisis informatika biologis, yaitu berupa sekuens DNA dan asam amino dari M. tuberculosis. Kemudian, primer sistem spesifik yang dirancang dalam penelitian ini juga diharapkan efisien untuk digunakan sebagai marker deteksi dengan PCR. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.